Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang masih standby setia di channel saya. Mudah-mudahan apa yang saya selalu berikan adalah sesuatu yang memberikan nilai positif di dalam kehidupan kita. Yang mana dalam kesempatan kali ini saya mencoba untuk menemani kalian untuk berbagi sebuah pemahaman bagaimana kita harus memahami sebuah masalah di dalam kehidupan kita. Berbicara masalah-masalah, berbicara tentang sebuah problem di dalam kehidupan, itu hal yang tidak bisa kita hindari. Itu hal yang tidak bisa kita pisahkan di dalam kehidupan kita. Karena yang namanya masalah tentu pasti akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita hidup sendiri tentu kita punya masalah. Hidup dengan orang lain tentu kita punya masalah. Jadi persoalan masalah itu selalu menjadi jembatan, selalu menjadi teman yang senantiasa kita jalan bersama, yang senantiasa menjadi jembatan di mana kita harus melaluinya. Tetapi pada prinsipnya ada banyak hal cara sebenarnya, ada banyak hal cara agar kita tidak terjebak dengan sebuah masalah. Dalam artian bahwa masalah itu tidak akan memberikan sebuah dampak yang terlalu besar di dalam diri kita, manakala ketika kita bisa mengetahui apa yang menyebabkan dari timbulnya sebuah masalah itu sendiri. Ketika kita menghadirkan sebuah pengetahuan di dalam diri kita untuk mencari tahu, mengenal atau mengetahui apa yang menyebabkan sehingga adanya masalah itu di dalam diri kita sendiri, maka ketahuilah bahwa kamu akan mendapatkan solusi dari masalah yang kamu hadapi. Kemudian ketika engkau mengetahui terhadap penyebab daripada masalah yang engkau hadapi, maka mau tidak mau kamu akan berpikir bahwa solusi yang akan menjalani adalah sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang kamu hadapi. Kemudian sebuah masalah tentu akan berdampak kepada psikologis kita. Karena pada prinsipnya bahwa kadang-kadang ada masalah yang sama dengan orang lain, tapi ketika masalah itu kita yang mengalami masalah itu, kemudian orang lain juga mengalami hal yang sama, dan dia mampu menyelesaikan masalah itu atau menerima masalah itu, bahkan mungkin nyaman aja dengan masalah yang dihadapinya. Tetapi ketika masalah yang sama itu ada dalam diri kita, bahkan kita tidak mampu untuk menjalaninya. Karena satu hal, apa yang menyebabkan kita sehingga kita susah untuk menerima itu atau menjalani masalah itu sendiri? Satu hal adalah ketidakmampuan emosional kita untuk menerima masalah itu sendiri. Sering saya katakan teman-teman semua, karena saya seorang penghulu yang berkecimpung di dunia kepenghuluan, yang melayani masyarakat, yang tentunya berbagai macam persoalan-persoalan yang mereka hadapi, dan saya mencoba untuk memahami setiap bait sebuah masalah di dalam kehidupan dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah itu, bagaimana untuk menghadapi masalah itu sendiri. Lebih 10 tahun berkecimpung dalam dunia kepenghuluan, melayani pelayan masyarakat dalam bidang perkawinan, entah itu yang harmonis ataupun yang tidak harmonis. Jadi banyak hal yang menyebabkan saya harus memahami sebuah masalah. Nah, kadang-kadang seperti ini. Kadang-kadang ada masalah calon pengantin atau yang sudah berumah tangga, kemudian mereka datang konsultasi dengan persoalan kehidupannya. Kadang-kadang saya merasa kagum dengan mereka. Ada yang mampu untuk menyelesaikan masalahnya, ada yang mampu untuk melewati masalah yang dia hadapi. Yang terkadang saya berpikir bahwa ketika masalah itu ada dalam diri saya, belum tentu saya harus mampu untuk menjalaninya. Tetapi ternyata bahwa kecerdasan emosional seseorang itu terbangun tidak berlandaskan kepada usia kita, tetapi kecerdasan emosional itu terbangun oleh sebuah pengalaman di dalam kehidupan kita yang menyebabkan kita bisa menghadapi masalah yang kita hadapi. Kemudian, apa sih resep atau trik kita sehingga kita bisa terbebas dari sebuah masalah, artinya dampak negatif daripada sebuah masalah itu sendiri? Yang pertama, jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri. Sekali lagi, jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri ketika engkau berada dalam sebuah masalah. Ketika engkau mengalahkan atau menyalahkan diri kamu sendiri terhadap masalah yang kamu hadapi, maka yakin bahwa Anda tidak akan pernah untuk mendapatkan solusi dari masalah yang kamu hadapi. Kemudian dampak negatifnya adalah Anda tidak akan pernah berpikir positif terhadap diri Anda sendiri, bahkan Anda akan membuka peluang sehingga Anda akan melakukan sesuatu hal-hal yang negatif di dalam diri Anda sendiri. Kemudian yang kedua, jangan pernah menyalahkan orang lain
atau keluarga terhadap masalah yang kamu hadapi. Karena ketika engkau menyalahkan keluarga atau orang lain terhadap masalah yang kamu hadapi, mau tidak mau engkau akan membuka jurang atau memutuskan hubungan silaturahim dengan orang lain. Sehingga kamu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Oke, pada saat itu Anda menyalahkan orang lain dengan segala emosi yang ada dalam diri kamu sendiri, kemudian mengatakan bahwa itu masalah yang kamu hadapi adalah disebabkan faktor penyebabnya adalah mereka, kemudian kamu mendapatkan kepuasan karena engkau telah meluapkan emosi kamu sendiri. Tetapi setelah pasca itu, kamu akan merasa terasing dari kehidupan kamu karena kamu telah melontarkan kata-kata yang tidak nyaman untuk orang lain, dan kamu pun juga akan merasa tidak nyaman ketika engkau sudah berada dalam sebuah ketenangan karena sebuah kesalahan yang kamu lakukan tadi. Sehingga ketika engkau berada dalam sebuah masalah, jangan pernah engkau menyalahkan orang lain ataupun orang tua kamu sendiri atau keluarga kamu sendiri terhadap masalah yang kamu hadapi, karena itu akan berdampak negatif terhadap diri kamu sendiri ketika pasca setelah selesainya sebuah masalah itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah jangan pernah menyalahkan Tuhan terhadap masalah yang kamu hadapi. Ketika kita menyalahkan Tuhan terhadap masalah yang kita hadapi, berpikir kenapa Tuhan tidak adil dengan diri kita sendiri, kenapa Tuhan meletakkan masalah dalam diri kita sendiri, kenapa Tuhan tidak membebaskan kita terhadap masalah yang kita hadapi. Jangan pernah salahkan Tuhan, karena ketika engkau menyalahkan Tuhan, maka yakin bahwa engkau telah membuka jurang, membuka jalan bahwa engkau akan jauh dari Tuhan itu sendiri. Padahal Tuhan adalah merupakan sandaran yang terpenting dalam kehidupan kita. Tidak ada tempat curhat yang sejati selain kepada Allah. Jadi segala persoalan dalam kehidupan kita tentu hanya kepada Tuhanlah tempat kita bersandar. Bahwa Tuhan, ingat, Tuhan tidak memberikan apa yang kamu inginkan di dalam kehidupan kamu, tapi Tuhan memberikan apa yang kamu butuhkan di dalam kehidupan kamu. Jadi ketika engkau berada dalam sebuah masalah, berarti itu cara Tuhan untuk mendidik kita, mencerdaskan diri kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang sabar untuk mendapatkan sebuah hasil dari kesabaran itu sendiri. Maka percayakan bahwa tidak ada satu masalah yang tidak punya solusi. Itu tergantung bagaimana engkau memahami, mengetahui, dan mengerti terhadap masalah yang kamu hadapi. Jadi di dalam kehidupan pada prinsipnya adalah kita tidak akan pernah terbebas dari sebuah masalah. Artinya kita tidak akan pernah jauh dari sebuah masalah. Masalah selalu hadir dalam kehidupan kita. Masalah itu seperti kematian yang datang kapan saja di dalam kehidupan kita sendiri. Tetapi kita sebagai orang yang memiliki potensi kecerdasan rohania, kecerdasan emosional di dalam diri kita, maka kita gunakanlah kecerdasan rohania kita, kecerdasan emosional kita, kecerdasan spiritual kita untuk memahami sebuah persoalan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa terbebas dari sebuah masalah, yang mana masalah yang kita hadapi tidak akan berdampak begitu besar secara negatif kepada diri kita, tetapi kita hanya berada dalam situasi yang sangat singkat terhadap masalah itu sendiri, dan kita jauh dari hal-hal yang negatif sehingga kita akan merasakan sebuah kedamaian dan ketenangan di dalam kehidupan kita. Itu mungkin teman-teman sekalian sebuah penjelasan bagaimana kita harus memahami sebuah masalah sehingga masalah itu tidak menimbulkan sebuah persoalan yang negatif yang begitu besar di dalam diri kita. Kita mampu untuk menyelesaikan masalah kita, kita terbebas dari sebuah beban di dalam diri kita. Satu kata terakhir buat kita semua, buat untuk diri saya sendiri, ketika terjadi sebuah masalah dalam kehidupan kita, satu hal statement yang kita berikan kepada diri kita harus bertindak dalam kondisi yang terburuk, berpikir terbaik dalam kondisi yang terburuk. Kemudian ada sebuah slogan yang selalu saya tekankan kepada diri saya sendiri, kepada orang-orang yang mau menikah, orang yang sudah menikah, yang memiliki banyak masalah. Saya selalu menekankan sebuah kalimat kepada diri mereka: jangan pernah jadikan masalah lebih cerdas daripada diri Anda, tetapi jadikan diri Anda lebih cerdas daripada masalah itu sendiri. Maka yakin kamu akan mendapatkan sebuah solusi dari kehidupan Anda, dari sebuah problem yang kamu hadapi. Terima kasih, sampai jumpa. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita mencoba untuk membahas hal yang lain, dan mudah-mudahan apa yang saya berikan ini memberikan nilai yang positif bagi kita sendiri dan kita bisa memahami masalah yang kita hadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.